Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Apabila ia baik, maka baik pula seluruh tubuhnya. Dan jika ia rusak, maka rusak pula seluruh tubuhnya. Ketahuilah, itulah hati. Mari kita ikuti sentuhan nurani bersama Ustadz Anwar Ansori Mahdum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat saudaraku, alhamdulillah bersyukur kepada Allah kembali kita dipertemukan lewat sentuhan nurani bersama saya Anwar Ansori Mahdum. Apa kabar sahabat? Apa kabar saudaraku? Apa kabar Bapak Ibu semua? Semoga kesehatan selalu menyertai keseharian. Dan Allah limpahkan kemudahan untuk selalu melaksanakan ketaatan. Allah jadikan setiap detik dari pergantian hidup selalu meninggalkan jejak kebaikan. Dan Allah datangkan hati kita, hati yang mencintai Allah, hati yang mencintai Rasulullah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah, jika kalian benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah aku. Yuhibbukumullah, niscaya Allah mengasihi. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan mengampuni dosa-dosa kalian. Sahabat, saudaraku, ketika kita berbicara tentang cinta, maka ada 3 hal penting yang harus kita pahami. Yang pertama disebut mahabbah wajibah. Cinta yang wajib kita berikan kepada 3 hal. Yang pertama kepada Allah, kepada Rasulullah, dan kepada jihad fisabilillah. Ini mutlak. Tidak boleh kita mencintai sesuatu melebihi cinta kita kepada Allah. Tidak boleh kita menyayangi sesuatu melebihi sayang kita kepada Rasulullah. Nah, tentu tidak mudah memang mencintai Allah. Sementara di hati kita juga masih ada kecenderungan-kecenderungan yang sangat kuat. Sesuatu yang di luar kekuatan yang mendorong kita untuk mencintainya. Dalam banyak hadis, dalam banyak keterangan, ada penjelasan yang sangat rinci tentang bagaimana caranya kita bisa mencintai Allah, dan dalam waktu yang bersamaan kita juga mencintai apa yang menjadi kecenderungan kita. Tentu mencintai Allah harus di atas segalanya, dan mencintai selain Allah harus di bawah cinta kita kepada Allah. Begitu juga mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini merupakan bentuk dan salah satu tanda keimanan kita. Ya, mencintai Allah, mencintai Rasulullah ini merupakan tanda keimanan.
Bahkan kata Nabi dalam salah satu sabdanya, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wa nasi ajma'in. Dalam hadis riwayat Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman seseorang di antara kalian, hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi, sehingga aku lebih dicintai daripada anak, wa walidihi orang tua, wa nasi ajma'in dan umat manusia seluruhnya. Nah, sahabat-sahabat, memang tidak mudah membangun rasa cinta kita kepada Rasulullah sementara kita tidak mengenalnya, kita tidak pernah melihatnya, bahkan kedekatan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun sangat amat jauh. Makanya bagi kita umat Islam tidak boleh tidak, ya kita harus mempertajam kembali kecintaan kita kepada Rasulullah, ya dengan kembali membuka, membaca, menelaah tentang sejarah kehidupannya. Kita harus membaca, menelaah tentang sejarah perjalanan dan perjuangan dakwahnya. Ya, dia adalah kekasih kita. Dia adalah penentram jiwa-jiwa orang beriman. Dan kenapa banyak di antara kita yang selalu ingin mendengar, mengetahui tentang sepak terjang kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya karena memang beliau diutus oleh Allah sebagai manusia yang sangat sempurna, dan kesempurnaan sikap, tingkah laku pribadinya itu harus dijadikan uswah oleh umatnya. Ya, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Tidak ada contoh kebaikan dalam kehidupan manusia kecuali apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Tidak ada kata-kata yang paling arif yang diucapkan oleh manusia kecuali kearifan yang keluar dari lisan Rasulullah Muhammad. Bahkan sikap tingkah laku yang beliau perlihatkan kepada umatnya, subhanallah, ya ini merupakan bentuk bukti bahwa Nabi Muhammad itu adalah Nabi yang di dalamnya, yang kepribadiannya itu betul-betul berdasarkan apa yang diwahyukan kepadanya. In huwa illa wahyu yuha. Nah, sahabat-sahabat, kembali kita memahami literatur sejarah tentang diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, walaupun saya sangat yakin bahwa bercerita tentang Rasulullah ini adalah persoalan yang sangat yang ketinggalan, ya. Karena ini adalah sejarah dasar yang memang sudah banyak diketahui oleh kita. Tetapi nampaknya untuk mengembalikan kecintaan, mengembalikan kesadaran, mengembalikan ingatan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya tidak salah juga kita banyak menceritakan, banyak menginformasikan, banyak menyampaikan tentang tema-tema yang berkaitan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dengan kehadirannya, Allah kemudian mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya, dari kesesatan menuju petunjuk, dari kebodohan menuju kepandaian, dari kelemahan menuju kekuatan, dari kehinaan menuju kemuliaan, dari perpecahan menuju persatuan, dari perselisihan menuju saling menyayangi, ya. Sehingga petunjuk-petunjuk yang disampaikan Rasulullah atas perintah Allah ini menjadi petunjuk yang terbaik.
Dan orang yang ditunjuki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menjadi umat terbaik. Ya, umat terbaik yang ditampilkan Allah di muka bumi ini. Karena kita adalah umat Rasulullah dan dikatakan sebagai umat yang terbaik karena kita mendapat petunjuk dari kepribadian yang paling baik. Dialah sang Nabi yang Allah jadikan agama, yang Allah jadikan pengikut dan cinta kepadanya, merupakan kenikmatan yang sangat besar. Ya, sahabat-sahabat saudaraku, jadi kenikmatan yang paling besar yang Allah datangkan kepada manusia itu adalah ketika Allah utus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan hadirnya Rasulullah ke tengah-tengah umat manusia, dulu manusia yang berpecah belah menjadi bersaudara. Ya. Dalam surah Ali Imran ayat 103 Allah firmankan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wazkuru ni'matallahi 'alaikum idz kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala syafa hufratin minan nar fa'anqadzakum minha. Wazkuru ni'matallahi 'alaikum, dan ingatlah akan nikmat Allah kepada kalian. Idz kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum, ketika kalian dahulu masa jahiliyah bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hati kalian. Fa'asbahtum bi ni'mati ikhwana, lalu menjadikan kalian karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara. Wa kuntum 'ala syafa hufratin minan nar, dan kalian telah berada di tepi jurang neraka. Fa'anqadzakum minha, lalu Allah menyelamatkan kalian. Sahabat saudaraku, jadi kita umat Islam harus betul-betul mensyukuri nikmat hidayah. Ya, salah satu kenikmatan yang sering terlupakan itu adalah nikmat hidayah. Kita punya 4 nikmat. Ada nikmat hidup, nikmat menjadi manusia, nikmat memiliki akal, dan nikmatul hidayah ilal Islam. Tapi nikmat hidayah ini banyak kita lupakan. Nikmat hidayah ini banyak kita abaikan. Yang sering kita syukuri adalah ketika kita dihidupkan oleh Allah dengan cara kita menjalani kehidupan. Yang sering kita syukuri adalah nikmat kemanusiaan. Kita manfaatkan nilai-nilai kemanusiaan untuk membangun kebersamaan. Ya, kita manfaatkan nikmat akal dengan memanfaatkan akal. Tapi jarang kita mensyukuri nikmat hidayah. Nah, tentu kita bertanya bagaimana mensyukuri nikmat hidayah. Tentu kita harus bangga menjadi orang Islam. Ya, menjadi orang Islam ini harus bangga. Kenapa? Karena kita adalah orang yang mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk, mendapatkan kebaikan. Dan tidak ada kenikmatan yang jauh lebih besar kecuali pada saat kita selalu berada dalam petunjuk di jalan Islam. Allah mengharapkan kita bukan hanya hidup sesuai dengan aturan dan syariat Islam, tetapi Allah juga mengharapkan kepada kita agar nanti ketika kita mati, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Nah, sahabat saudaraku, tentu mati dalam keadaan Islam, bergerak hidup menjalani aturan sesuai dengan syariat Islam, ini adalah kerinduan setiap hamba Allah. Walaupun faktanya banyak di antara kita yang lupa diri. Ya, kadang-kadang kita yang namanya hidup tidak selalu merasa memiliki kesadaran. Kadang kita alfa, kadang kita lupa, kadang kita terlena. Nah, kita ingatkan kembali. Ada satu nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan kebesaran dan kemuliaannya, yaitu nikmat hidayah. Kenapa? Dengan kenikmatan ini, Allah jadikan kita bersaudara.
Dulu pada saat manusia berada di jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kalian. Jadi Allah memerintahkan kepada kita agar selalu mengingat, agar selalu mensyukuri kenikmatan yang terkait dengan hidayah ini. Ya, subhanallah. Nikmat ini luar biasa. Sahabat saudaraku, tidak ada seorang pun yang lebih menjanjikan rasa aman setelah Allah selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu mencintai Allah itu harus mencintai Rasulullah. Ya. Jadi cinta Allah dan Rasulnya ini tidak mungkin terpisahkan. Cinta Quran dan cinta sunnah ini tidak mungkin terpisahkan. Tidak bisa orang hanya mencintai Allah tanpa mencintai Rasulullah. Tidak bisa kita mencintai Rasulullah tanpa mencintai Allah. Tidak bisa kita mencintai Al-Quran tanpa mencintai sunnah. Dan tidak mungkin bisa mencintai sunnah tanpa mencintai Quran. Jadi alangkah anehnya kalau ada orang yang tidak percaya kepada sunnah. Dan dia inkarus sunnah. Ya. Percaya hanya kepada Quran. Sebab Quran itu kalam Allah. Tidak mungkin salah. Tapi kalau sunnah katanya itu adalah perkataan, perbuatan, sikap, tingkah laku manusia. Ada potensi berbuat salah. Betul. Bahwa manusia itu pasti punya potensi berbuat salah. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat berbeda dengan manusia-manusia yang lain, di mana semua kesalahannya dimaksum oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika mencintai Allah, maka wajib juga mencintai Rasulnya. Ya, wajib. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jika kalian benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosa kalian. Nah, sahabat saudaraku, bahkan dalam beberapa ayat, kalau kita bicara tentang cinta kita kepada Allah, rasanya jujur kita harus mengakui bahwa kita belum sempurna mencintai Allah melebihi apapun. Kita punya kesenangan, kita punya harapan, kita punya kecenderungan yang kadang-kadang bahkan menselisih kecenderungan kita dengan kecenderungan yang berhubungan dengan cinta kita kepada Allah. Ya, dalam sebuah ayat surah At-Taubah ayat 24 lebih dipertegas lagi tentang posisi dalam konteks cinta ini. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Qul in kuntum, qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum." Katakanlah jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, wa azwajukum, istri-istri kamu sekalian, ya, wa asiratukum, wa amwal iktaraftumuha, wa tijaratun antasawna kasadaha, wa masakinu tardawnaha, jika bapak-bapak, ya, kul in kana aba'ukum wa abna'ukum, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluarga kalian, harta kekayaan yang kalian usahakan, perniagaan yang kalian khawatiri kerugiannya, dan rumah-rumah, ya, tempat tinggal yang kalian sukai, adalah lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya. Ya, wa jihadin fi sabilih, dan dari jihad di jalannya. Fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Nah, sahabat, ini ayat memberikan satu gambaran kepada kita bahwa kita dalam soal cinta kepada Allah sejatinya memang harus melebihi apapun. Ya. Apakah itu orang tua kita, anak-anak kita, saudara kita, istri kita, harta kita, rumah kita,
Ya, ini harus menjadi nomor 2. Number 1-nya itu adalah Allah. Selain itu, maka kita harus di bawahnya. Nah, tentu tidak mudah membangun kesadaran cinta kepada Allah melebihi apapun. Pada saat yang sama kita masih tengah mencintai dunia. Ya, cinta istri, cinta suami, cinta anak, cinta apalagi harta, cinta jabatan. Apakah salah kita mencintai semuanya itu? Tentu tidak. Tidak ada salahnya kita mencintai dunia, tidak ada salahnya kita mencintai jabatan, tidak ada salahnya kita mencintai harta kekayaan. Bahkan itu merupakan sebuah kecenderungan yang manusia sudah sangat pasti menyukainya. Dan itu adalah naluri-naluri yang harus kita bangun. Ya, mencintai sesama itu harus kita bangun. Mencintai saudara itu harus kita bangun. Tetapi yang diharapkan adalah jangan sampai kecintaan kita kepada semuanya itu membuat kita kemudian lupa. Ya. Kemudian membuat kita jadi terlena. Dan pada akhirnya Allah kita nomor 2-kan. Jadi sahabat, saudaraku, secara khusus kita sesungguhnya ingin menceritakan bagaimana mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi apapun. Ya. Dan kenapa kita harus mencintai Rasulullah? Banyak alasan. Dan tentu kita tidak perlu bertanya berlebihan ketika kita sudah membuat komitmen tentang keyakinan kita kepada Islam. Bahwa kecintaan kita kepada Islam itu include cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi tidak boleh menafikan keberadaan Rasulullah. Ketika kita mencintai Allah, sudah pasti mencintai Rasulullah. Dan jujur kita harus akui bahwa memang sampai detik hari ini, bahkan ketika usia kita sudah menuju ke arah yang lebih lemah, kita belum punya kesempurnaan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mungkin hanya sekedar melaksanakan apa-apa yang sangat mudah dalam perkara-perkara ibadah. Tetapi belum seutuhnya kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana para sahabat dan lain sebagainya. Saudara-saudaraku, semakin sempurna orang yang dicintai, maka disitulah tempat tumbuhnya kecintaan kita. Ya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling luar biasa, pemilik akhlakul karimah yang sempurna, kepribadian yang sangat luar biasa, sifat karakter, bahkan perhatian beliau kepada kita sebagai umatnya pun diperlihatkan oleh beliau dengan penuh kelembutan, penuh dengan kasih sayang. Ya, lahirnya ke tengah-tengah umat di saat manusia sedang berada di dalam keadaan yang gelap, menerangi, membasuh, menyejukkan. Dan memang penderitaan beliau sangat sungguh berat ketika menyampaikan risalah kenabiannya. Dan itu diabadikan Allah dalam surah At-Taubah ayat 128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Terasa berat olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Ya. Nah sahabat, ini Rasulullah. Berat sekali perjuangan beliau. Berat sekali pengorbanan beliau. Berat sekali. Tetapi mau tidak mau, apa yang ditetapkan oleh Allah
bahwa beliau adalah utusannya, harus melakukan apa yang menjadi perintah Allah kepadanya. Kemudian sahabat-sahabat saudaraku, salah satu keindahan dalam beriman kepada Allah adalah mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi dalam hadis yang lain, salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. 3 perkara yang membuat seseorang akan mendapatkan manisnya iman. Ayyakunallah wa rasuluh ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada selain keduanya. Wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Ya, dia mencintai saudaranya, tidaklah dia mencintainya kecuali karena Allah. Wa ayyakraha ay ya'uda fil kufri kama yakrahu ay yukzafa finnar. Dan dia benci kembali kepada kekufuran sebagaimana dia benci dilemparkan ke dalam api. Nah, ini satu gambaran bahwa salah satu kesempurnaan iman seseorang sehingga dia merasakan betul-betul manisnya beriman kepada Allah. Ya, ketika Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada selain keduanya. Mencintai saudaranya tidaklah mencintainya kecuali karena Allah. Benci kepada kekufuran sebagaimana dia benci dilemparkan ke dalam api neraka. Ini bentuk cinta. Nah, selama ini kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya rasanya memang masih sangat jauh karena kita tidak imbangi dengan sepenuhnya kecintaan kita kepadanya. Bahkan masih ada kerikil-kerikil yang menghambat cinta kita kepada Allah sepenuhnya. Masih ada kerikil-kerikil yang menghambat cinta kita kepada Rasulullah sepenuhnya. Ya, kita bisa hanya baru bangga atau hanya sekedar berkumpul-kumpul untuk menceritakan tentang sejarah Rasulullah, tapi belum sepenuhnya mengikuti apa yang menjadi contoh kehidupannya. Ya, kalau kita mengikuti Rasulullah sepenuhnya harus mengikuti Quran. Kalau kita mengikuti Quran sepenuhnya kita harus mengikuti Allah. Ya, bahkan dalam konteks hukum, undang-undang tidak ada. Ya, la hukmu ilallah kecuali hukum Allah. Dan ini mau tidak mau, suka atau tidak suka, sebuah konsekuensi logis. Ketika kita mencintai sesuatu, maka kita harus mengikuti apa yang kita cintai. Sahabat, saudaraku, ada satu riwayat dari Imam Muslim. Anas bin Malik radhiyallahu an berkata, ya, datang seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bertanya, ya, kapan hari kiamat datang ya Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apa yang kau persiapkan untuk hari kiamat? Maka orang itu mengatakan, ya, cinta Allah dan Rasulnya. Maka kata Rasulullah, engkau akan bersama orang yang kau cintai. Jadi ini menandakan bahwa kalau kita mencintai Allah dan Rasulnya, maka nanti di hari kiamat kita akan bersama dengan orang yang kau cintai. Kalau hari ini kita tidak bisa bertemu, tidak bisa melihat, tidak bisa menyapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian hati kita betul-betul merindu, hati kita betul-betul mencintai, dan kita termasuk orang-orang yang melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, apa yang dilakukan sesuai dengan contoh Rasulullah, karena semuanya kita laksanakan karena dasar cinta kita kepadanya, maka insya Allah kita akan bertemu dengan orang-orang yang akan kita cintai. Subhanallah. Jadi sahabat saudaraku, ini merupakan salah satu kesempurnaan iman. Ya, tapi tentu kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya harus betul-betul kita sertai dengan ketundukan. Nah, kalau cinta kepada selain Allah enggak boleh tunduk,
enggak boleh dengan sepenuhnya, ya, tunduk hanya kepada Allah, sujud hanya kepada Allah. Tidak boleh kita mencintai manusia sambil tunduk, apalagi mengikuti perintahnya, mengikuti aturan mainnya. Hanya Allah sajalah tempat kita berlindung, hanya Allah sajalah tempat kita memohon ampunan, hanya Allah sajalah tempat kita bersandar. Sahabat-sahabat, saudaraku, jadi berbicara tentang cinta ini memang sangat cukup panjang, ya, dan tidak cukup kita menceritakan di waktu yang sangat sebentar ini. Tetapi lagi-lagi bahwa tidak ada sesuatu yang paling indah dalam kehidupan kecuali pada saat kita memang punya kemampuan betul-betul untuk mencintai seorang nabi yang diutus oleh Allah, seorang nabi akhir zaman yang datangnya ke tengah-tengah umat memberikan kesejukan dan perginya meninggalkan kesan kebaikan. Allah telah utus Rasulullah, kepadanya Allah turunkan Al-Quran sebagai penerang hati bagi umat manusia, dan tentu apa yang diturunkan Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, yakni Al-Quranul Karim, ya, itu bukan hanya sekedar turun diceritakan kepada kita tentang kemuliaannya, tetapi juga harus menjadi telaahan kita, menjadi keharusan kita untuk memikirkan apa yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nas ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Dan kami turunkan kepadamu Al-Quran agar kami menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dari Allah Subhanahu wa taala supaya mereka memikirkan. Allahu Akbar. Jadi Quran, ya, ini wahyu Allah, diturunkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disampaikan oleh malaikat Jibril. Dan kalau kita bicara tentang akhlak Nabi, maka semuanya sepakat bahwa akhlak Nabi adalah Al-Quran. Ya, ini diceritakan di dalam sebuah riwayat ketika Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu an, beliau didatangi oleh beberapa orang sahabat dan mereka bertanya tentang akhlak. Mereka bertanya tentang sikap tingkah laku Rasulullah. Maka, ya, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu an pun mengatakan bahwa akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Artinya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling sempurna dalam memahami, dalam mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Beliau adalah orang-orang yang paling paling konsisten menegakkan hukum-hukumnya. Beliau adalah orang-orang yang paling istiqomah, yang menjalankan adab-adabnya. Jadi kalau ditanya siapakah orang yang paling paham, siapakah orang yang paling bagus mengamalkan Al-Quran, ya tidak lain, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena beliau itu adalah nabi akhir zaman. Nabi akhir zaman, diturunkan kepadanya kitab yang terakhir. Jadi tidak ada nabi setelah Rasulullah Muhammad dan tidak ada kitab setelah Al-Quranul Karim. Nah, ini komitmen akidah. Tidak boleh kita mencerai-beraikan, ya, keyakinan ini sehingga sampai kehidupan berakhir, sampai kematian datang menjemput kita insyaallah. Mudah-mudahan Allah tetapkan iman Islam kita, Allah tetapkan akidah kita, Allah tetapkan kebaikan-kebaikan akhir kehidupan kita dengan husnul khatimah. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang punya keinginan, punya kemauan, ya, untuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah
dan balasan kebaikan pada hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah Subhanahu wa taala. Sahabat saudara, ayat ini surah Al-Ahzab ayat 21 memberikan satu gambaran, ya, atau juga menunjukkan kemuliaan dan keutamaan besar mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah yang menamakan semua perbuatan Rasulullah itu dengan ungkapan tauladan yang baik, uswah hasanah. Luar biasa. Jadi tidak ada satu perbuatan yang langsung dinilai oleh Allah kecuali perbuatan Nabi Muhammad. Sampai Allah langsung mengatakan dengan kalimat yang begitu indah bahwa Rasulullah itu adalah suri tauladan yang baik bagimu. Ya, kalimat yang kita dengar ini itu tentu adalah kalimat yang sangat luar biasa tingginya, memberikan penilaian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat yang sangat indah bahwa Nabi Muhammad itu adalah uswah hasanah, tauladan yang terbaik. Dan itu menunjukkan bahwa orang yang meneladani sunnah Rasulullah berarti dia telah menempuh jalan kebaikan. Dia telah menempuh jalan Shiratal Mustaqim, jalan yang lurus. Ya, Shiratal Mustaqim ini adalah sebuah ungkapan yang terdapat di dalam surah Al-Fatihah. Di awalnya kita mengucapkan kalimat Ihdinas Shiratal Mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Sebuah pinta, sebuah harap, sebuah doa yang kita panjatkan kepada Allah. Artinya apa? Hidayah ini merupakan kepentingan yang paling asas bagi kalbu kita. Dan kita berharap agar kita selalu berada di jalan yang lurus, petunjuk di jalan yang lurus. Apa itu jalan lurus? Para ulama mengkaitkan bahwa yang dimaksud dengan as-siratal mustaqim, jalan lurus itu tidak lain kecuali Al-Quran. Yang dimaksud dengan jalan lurus as-siratal mustaqim itu tidak lain adalah sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi, ketika kita mengucapkan kalimat ya Allah tunjukilah kami ke jalan yang lurus, maknanya adalah ya Allah tunjukilah kami jalan Islam. Ya Allah tunjukilah kami jalan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah tunjukilah kami ke jalan para sahabat, para salafus saleh, ya para tabi'in, mereka yang mengikuti contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah as-siratal mustaqim. Jadi tanpa kita mempelajari Islam, tanpa kita mengenal Rasulullah, tanpa kita memahami hakikat sunnah, maka rasanya sangat amat sulit kita terus berada di jalan yang lurus. Jadi ketika kita berdoa ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami ke jalan yang lurus, maka bersegeralah kita belajar Islam, bersegeralah kita belajar tentang sifat karakter sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Agar jalan kita tidak bengkok. Jalan kita selalu berada di jalan yang benar. Nah, sahabat-sahabat, setelah kita berada di jalan yang benar, kemudian kita istiqamah. Al-mustaqim. Itu maknanya dekat dengan al-istiqamah. Ya. Kita punya pendirian, kita punya komitmen, kita punya kekuatan untuk tetap berada di jalan yang lurus. Dan istiqomah inilah sesungguhnya yang menjadi nilai bagi kehidupan Islam kita. Sampai detik hari ini ketika kita istiqomah berpegang teguh, maka insya Allah kelak kita akan mendapatkan kemuliaan. Kita akan mendapatkan buah dari istiqomah itu. Allahu Akbar. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Allah adalah Rabbnya, tsumma istaqamu, kemudian dia istiqamah, berpegang teguh kepada keyakinan Islamnya, tatanazzalu alaihimul malaikah, maka Allah akan turunkan malaikat menyampaikan pesan kepada mereka, la takhaf wa la tahzan, ya jangan kamu takut, jangan kamu bersedih. Nah, sahabat-sahabat, jadi itulah beberapa kemuliaan dan juga buah dari kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu masih banyak sekali sifat karakter Nabi yang belum kita amalkan, atau bahkan
yang sangat sederhana pun sulit untuk kita praktekkan. Maka berharap mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang punya kemampuan. Walaupun tidak sempurna, tapi paling tidak kita punya keinginan untuk lebih menjadi menjadi lebih baik, ya. Hidup dengan amal yang ihsan. Hidup dengan amal yang berkah. Hidup dengan amal yang sesuai dengan ketentuan yang dicontohkan oleh Rasulullah kepada kita. Nah, kalau sudah seperti itu, maka kita baru pantas disebut sebagai seorang yang muhsinin, orang-orang yang berbuat baik. Nah, ihsan ini adalah salah satu gambaran tentang amal-amal soleh yang terbaik. Ihsanul amal. Nah, ini harus kita miliki. Ya, amal yang terbaik. Apa ihsanul amal? Kebaikan-kebaikan apa yang kita lakukan ketika kita, sehingga kita disebut orang-orang yang berbuat baik. Ya. Kalau kita membahas tentang al-ihsan ini memang cukup panjang, insya Allah nanti di kesempatan yang lain. Karena ternyata sahabat saudaraku, ihsan ini merupakan puncaknya ibadah. Ya. Puncaknya ibadah. Orang yang memiliki kesadaran menjadi seorang muslim dan kemudian naik ke derajat mukmin, maka kemudian dia akan naik kepada derajat muhsin. Ya. Muslim, mukmin, muhsin. Muslim itu adalah sebutan bagi orang Islam. Mukmin itu adalah sebutan bagi orang yang beriman. Dan muhsin itu adalah sebutan bagi orang yang memiliki sikap ihsan. Nah, ihsan ini penting dalam kehidupan. Ihsan inilah yang menjadikan kita mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ihsan ini merupakan sebuah target. Ya, kalau kita kehilangan kesempatan untuk berbuat ihsan, maka target-target ibadah kita menjadi tidak bernilai. Sahabat saudaraku, ini penting sekali. Karena kadang-kadang kita sudah merasa diri sudah menjadi orang Islam cukup, padahal kita belum ihsan. Ya. Allah membawa pemahaman ihsan ini ketika bersamaan Allah memperlihatkan kepada kita tentang makna dan hakikat iman dan Islam. Ada satu riwayat ketika malaikat Jibril datang kepada Rasulullah. Ya, malaikat Jibril datang kepada Nabi pada saat Rasulullah sedang berkumpul dengan para sahabat. Sampai terakhir dari hadis tersebut, sahabat Umar berkata, "Ya Rasulullah, siapakah sesungguhnya orang tersebut?" Ya, fa innahu Jibril. Inilah Jibril yang datang kepada kalian untuk urusan agama kalian. Malaikat Jibril bertanya kepada Nabi tentang iman, tentang Islam, tentang ihsan. Juga yang terakhir tentang as-sa'ah, yaitu hari pembalasan. Dan Rasulullah memberikan gambaran yang sangat jelas tentang makna Islam, tentang makna iman, tentang makna ihsan. Sahabat, inilah satu gambaran yang merupakan target bagi kehidupan berakidah dan beribadah kita, bahwa berharap kita termasuk orang-orang yang terus berbuat ihsan sehingga segala amal perbuatan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik saudaraku, terima kasih. Mohon maaf ya, ini kondisinya lagi agak flu, jadi bicaranya mungkin kurang dalam. Saya ingin sampaikan kepada Anda di suasana yang curah hujan agak sedikit banyak ini ya. Mudah-mudahan tetap kondisi fisik sehat dan kondisi hati tetap stabil. Banyak jalan-jalan yang tergenang dan harus hati-hati untuk melewatinya sehingga kita tetap aman berkendaraan. Demikian saya Anwar Ansori Mahdum undur diri. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.